Shiladai Mahotsav have been celebrated for how many years? 6 years. Jadi festival Panihati Cidadahi ini sudah dirayakan di Bali sudah dirayakan selama 6 tahun terakhir ini. Utsav means Ananda, means bliss. Utsav atau perayaan itu artinya adalah kebahagiaan. So everybody is happy. Jadi apakah semua Prabu dan Mataji hadir di sini berbahagia semua? This is Krishna consciousness. Inilah yang disebut dengan kesadaran Krishna. Because you are taking Nityananda. Nityananda means always blissful. Karena kita bergaul dengan Sri Nityananda. Nityananda artinya selalu dalam keadaan berbahagia. And Krishna means Sat Chit Ananda Vidya is the embodiment of vitality, knowledge and bliss. Sedangkan Krishna yang memiliki Satchit Ananda Wigraha, beliau yang berbadan atau perwujudan dari kebahagiaan, kekekalan, dan pengetahuan yang kekal. So you are chanting Hare Krishna, means you are actually Krishna. Krishna is dancing on your tongue. Itu artinya ketika kita mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna, kita sedang bergaul dengan Krishna sendiri, ya. Dan Krishna menari di lidah kita. So this is the sign of Krishna consciousness. Jadi inilah tanda orang yang sadar akan Krishna atau yang menjalani kehidupan bersadaran Krishna. Chaitanya Mahaprabhu said, we don't have to do austerity penance like many do in India. Si Caitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa kita tidak perlu melakukan pertapaan yang keras seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di India. To realize God. Yang tujuannya adalah untuk menginsafi ketuhanan. Kali juga people are fallen. Zaman Kaliuga pada umumnya orang itu jatuh atau merosot. And Chaitanya Mahaprabhu made it very simple. Sedangkan Tuhan Si Caitanya Mahaprabhu menjadikan jalan keinsafan itu menjadi mudah. Chant, dance, take prasad. Yaitu dengan cara menari, menyanyi, dan makan prasad. And this is unlimited bliss. This is spiritual. Dan ini adalah kebahagiaan yang tak terbatas, yang dikenal dengan spiritual. If you are hungry, somebody gave you food, and you take it. Ya, sebagai contohnya ketika kita merasa lapar dan ketika kita makan, kita bisa langsung merasakannya. You feel nourishment. Yang pertama kita merasakan ada kesegaran dalam tubuh kita. You feel your hunger appetite is gone. Kemudian rasa lapar kita jadi hilang setelah makan. And you feel satisfaction. Dan tentu saja kita pun merasakan kepuasan. That's why I ask you, do you enjoy this festival? Yes? Karena itu Guru bertanya kepada kita semua, apakah kita semua berbahagia dengan festival ini? Yes. So, you want every year we have this festival? Yes? Jadi apakah Anda menginginkan setiap tahun dilakukan festival Cidadahi ini? Yes. This is the Nityananda's mercy. Inilah karunia dari Sri Nityananda Prabhu. And mercy of Nityananda we get Gauranga. Baik, atas karunia dari Sri Nityananda Prabhu kita bisa mendapatkan Sri Gauranga. So here is an example of Shiladai Mahotsav in Panihati. Jadi ini adalah contoh dari perayaan Cidadahi ini yang dilakukan di suatu tempat namanya Panihati. More than 500 years ago from now, and Chaitanya Mahaprabhu at that time in Bengal, there is a very, very rich family. Sekitar 500 tahun yang lalu, ya, Tuhan Si Caitanya Mahaprabhu muncul di daerah Bengali. Dan ketika itu terdapat sebuah keluarga yang sangat kaya raya. There are two brothers, Hiranya and Govardhan. Dan dua bersaudara ini bernama Hiranya dan Govardhan. But there was only one son, Govardhan has got a son. Dan kedua bersaudara ini memiliki satu orang putra saja dalam keluarga mereka. That is Raghunath. Yang namanya Raghunath. Every year they earn so much money. Nowadays many crores. Keluarga ini begitu kaya sekali dan setiap tahun mereka menghasilkan jutaan penghasilan mereka. They used to serve Govardhan, Krishna, sadhus, and others. Dan keluarga ini, ya, dua bersaudara ini Hiranya dan Govardhan sering sekali melayani para Vaishnava di Nawadwip. So it happened to be they also have hosted at the ashram. Dan mereka juga menjadi tuan rumah dari melayani tamu Haridas Thakur.
Devotee means always in association with God or with other devotees. Penyembah itu artinya selalu dalam pergaulan dengan penyembah lainnya ataupun dengan Tuhan. Just like here, devotees are coming from so many places. Ya, seperti contohnya di sini, begitu banyak penyembah yang datang ke sini dari tempat yang jauh. You say, where the devotees are together, their only business is singing, dancing, glorifying the Lord. Dan ketika para penyembah berkumpul bersama-sama, mereka selalu memuliakan, ya, menyanyi, menari, mengucapkan kemuliaan Tuhan. Hearing, chanting, automatically remembrance will come. Ya, dengan cara mengucapkan dan mendengar dan mengucapkan, maka ingatan pun otomatis muncul. So if you hear chant about the Lord and His pastime and devotee, naturally remembrance of Krishna will come. Tentu saja kalau kita bisa mengucapkan dan kemudian mendengarkan tentang kegiatan rohani Tuhan, maka secara otomatis pula ingatan tentang Tuhan itu akan muncul. Krishna is within our heart. Krishna berada di dalam hati setiap orang. Krishna says, Sarvasya Chaviti Sadimstu Maptasthiti. I remind you, I make something for you, I give. Krishna mengatakan, akulah yang memberikan pengetahuan, pelupaan, dan ingatan. So it's saying, Sussusum Suddhadhanasya Mahasudevi Kathanas. One, eagerness and faith, listen to Krishna Katha. Dan bagi mereka yang dengan sikap yang sangat bersemangat ingin mendengarkan tentang kegiatan lila Tuhan rohani Krishna, Lord being our best friend, Sridham Sarvabhutana, we see Krishna hearing, we pray, at once He cleans His heart like a Himalaya mountain, so much gravity, and develops taste Krishna consciousness. dan ketika seseorang melakukan kegiatan seperti itu, mengagungkan Tuhan, maka Tuhan yang berada di dalam hati setiap orang mendengar, ya, keinginan tersebut dan kemudian membersihkan hati orang tersebut yang di dalam hatinya itu terdapat banyak sekali kekotoran. Itu diibaratkan seperti, ya, kotoran yang menumpuk yang tingginya seperti gunung Himalaya. Now we have got taste and Krishna consciousness something. At least everybody like prasad, yes? Dan sekarang pun kita memiliki rasa, sejumlah rasa tertentu, paling tidak ya sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya prasad itu, ya tidak? If you like prasad, naturally, gradually they advance, we like Krishna Katha. Ya, pada umumnya di awal kita mulai menikmati atau merasakan ya prasad itu, ya tahap berikutnya akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya Krishna Katha. Krishna and Krishna Katha no different. Krishna dan Krishna Katha tidak berbeda. Krishna says to Narad Muni, I am not in Vaikuntha, I am not in the heart of the yogi, but where my devotees are glorifying, hearing my glories, hear my definitely I am there. Krishna mengatakan kepada Narada Muni, wahai Narada, aku tidak berada di Vaikuntha, aku juga tidak berada di hati para yogi, tetapi aku berada dimanapun para penyembahku mengagungkan tentang kemuliaanku, aku pasti ada di sana. Haridas Thakur one day thought, he heard in Santipur, Chaitanya Mahaprabhu has come. Dan kemudian suatu ketika Sri Haridas Thakur mendengar berita bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu datang ke Santipur. And the place of Advaita Acharya and Sitanya. Ya, tempat itu adalah tempat di mana Sri Advaita Acharya dan Sita Dewi tinggal di Santipur. This is also a dham like Mayapur because Lord Advaita Acharya is there. Ya, tempat itu juga dianggap sebagai dham atau tempat suci seperti Mayapur karena seorang sadhu Sri Advaita Acharya tinggal di tempat itu. So when Haridas Thakur is going, then you think Raghunath also wants to Mayapur. Raghunath. Dan ketika Haridas Thakur pergi menuju rumah Sri Advaita Acharya itu, kemudian Raghunath juga mendengar berita itu dan ingin berjumpa dengan beliau, Haridas Thakur. When they arrived in Santipur, they saw the Lord. Dan kemudian mereka pun sampai di Santipur dan mereka mendapatkan darshan dari Tuhan. But Raghunath, at the very sight of Chaitanya Mahaprabhu, he was so captivated, he wanted to become like Chaitanya Mahaprabhu, become sadhu. Dan ketika itu Raghunath melihat Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu hadir di situ dan dia pun menjadi sangat terpikat dan terinspirasi. Suatu ketika dia berkeinginan untuk bisa mengikuti Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu could understand. Dan ketika itu Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu pun mengerti, tahu isi hati dari Raghunath. Chaitanya Mahaprabhu told,
Still here, घरे जाओ. Listen, you are coming from a rich family. Overnight want to become renowned celebrity. Dan kemudian Mahaprabhu pun menyampaikan kepada Raghunathas bahwa jangan jadi seperti orang gila. Hanya dalam semalam ingin meninggalkan kehidupan rumah tanggamu, jangan meniru saya. Ini adalah proses yang bertahap, yang bertingkat. So, he said, don't externally become a renunciate. Jangan menjadi orang yang melepaskan ikatan secara berpura-pura saja, secara luarnya saja. In this material world, people are always attracted to sense gratification. So, you accept sense object as much as absolutely necessary. Dia berpesan bahwa di dunia ini, ya, semua orang di dunia material ini terpikat oleh objek-objek kenikmatan indria. Anda boleh menerima kenikmatan objek indria itu sebatas untuk menjaga badan kita menjadi tetap baik itu. Don't be attached to sense. Tetapi jangan pernah untuk menjadi terikat dengan objek kenikmatan indria. At heart, always think of these instructions. Dalam hati berusahalah selalu mengingat ya pelajaran ataupun instruksi yang saya sampaikan ini. And outside what you are a functioning man with ladies and gentlemen in the house. And deal with them as is supposed to be in the material world. At heart, always meditate. Sedangkan kamu sebagai seorang yang berumah tangga, yang berkeluarga, memiliki istri, ya lakukanlah tugas kewajibanmu seperti itu. Tetapi di dalam hati kembangkanlah ya ketidakterikatan. Jika kamu melakukan hal itu, maka dengan segera ya dengan ketulusan hati Krishna akan melihat isi hatimu dan bisa segera membebaskan dirimu. Dan itulah yang kemudian yang terjadi ya. This Raghunath is so bad, he wants to become like him. Why so much well? He went again and again, Tetapi Raghunath saking terpikatnya dengan si Chaitanya Mahaprabhu, dia seperti orang gila. Berulang kali dia ingin lepas ataupun lari dari keluarganya untuk mencari si Chaitanya Mahaprabhu, tetapi berulang kali pula dia berhasil ditangkap oleh keluarganya. But his father having caught Radha and bring back the house. Dan ketika beliau ingin pergi dari rumah, meninggalkan rumah, dan entah bagaimana ayahnya menangkap kembali dan membawanya pulang ke rumah. So at home, his father and mother, Govardhan and his wife, talking about the son. Dan kemudian di dalam keluarga, ya keluarga ini Hiranya, Govardhan dan bersama istri beliau mendiskusikan tentang ya putranya ini. Because the only son in the family, so his father said, I am trying. Because he is always one who is attracted by Chaitanya Mahaprabhu. How can you keep him in the house? Dan Hiranya is telling to his wife. Kiranya ayah Raghunath mengatakan kepada istrinya, saya sudah berusaha untuk melarang dia untuk pergi ke si Chaitanya Mahaprabhu, tetapi dia begitu terikatnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan dia supaya tidak pergi dari rumah? I have arranged marriage, exclusively beautiful girl like Apsara. Bahkan saya sudah menikahkan dia dengan seorang gadis yang sangat cantik sekali seperti Apsara bidadari, tetapi tetap saja dia tidak terikat oleh istrinya. We have got all the wealth which will belong to him. Dan semua kekayaan yang kita miliki ini akan menjadi miliknya. It is very difficult. Ini adalah hal yang sangat sulit sekali Keep him at home. untuk menjaga dia supaya tetap tinggal di rumah. His mother said, I don't want to hear from you all this thing. You keep locked up in the room. Dan ibunya kemudian mengatakan, saya tidak ingin mendengar kejadian ini semua. Cobalah masukkan saja dia ke dalam kamar dan kurung kunci kamarnya itu dan kurung dia di dalam. In the name of keeping an eye on him for divine activity, keep more than 10 servants to keep an eye on him. Dan dalam usaha ya menjaga Raghunath
di dalam kamar dikurung seperti itu. Tempatnya pun itu dijaga oleh ya bodyguard ataupun penjaga sebanyak 10 penjaga di rumahnya. To take bath, one servant. To make his bed, another servant. To ride on horse, another servant. To give him money, carry money for him, another servant. Ya, setiap kegiatan selalu diawasi, bahkan untuk mandi ada penjaga yang mengawasinya, untuk ya ketika keluar ingin naik kuda juga diawasi, ya, ketika berurusan dengan bisnis dengan uang juga ada yang menjaganya. Tetapi tetap saja Raghunath berulang kali ingin meloloskan diri, ingin keluar dari rumahnya. Inilah kesadaran Krishna. Chaitanya Mahaprabhu said to his guru, please let me test the lotus feet of Krishna by give me initiation in Ishwar Puri, so that I can test the nectar of salvation. Dan suatu ketika si Chaitanya Prabhu pun mengatakan kepada guru beliau, oh wahai guru, mohon berkenan untuk berkarunia kepada saya supaya saya bisa merasakan sedikit saja nektar dari rasa pelayanan kepada Tuhan Sri Krishna. Ketika seorang bisa mendapatkan rasa melakukan pelayanan bakti kepada Krishna, maka dia pun menjadi tidak merasakan ataupun tidak merasakan lagi kenikmatan material. Dan Prabhupada juga mengatakan kalau Anda mampu melakukan sebanyak mungkin festival yang bisa Anda lakukan. Ada festival, Janmashtami festival, Ram Navami, Gordhan Puja, festival Gordhan Puja. Ya, banyak sekali perayaan yang ada. Festival atau perayaan itu artinya terdapat kebahagiaan di sana. Ini bukanlah kebahagiaan material. Kebahagiaan yang dimaksud adalah selalu meningkat dan terus meningkat. So, one day it so happened he came to know that Raghunath, the Nityananda has come to Panihati. Dan kemudian Raghunath ingin mengetahui tentang Sri Nityananda Prabhu, dan kemudian dia pun datang ke daerah yang namanya Panihati. And that place is still there. Tempatnya masih ada sana di India, Panihati. Festival is going on. We have got a temple there. Dan juga festival seperti ini juga berlangsung di sana. Ada temple juga di sana. I am invited there. Ya, secara jujur saya katakan bahwa Guru Maharaj pun diundang di festival Sidadahi di Panihati di India sana, tetapi beliau kabur dan memilih ke Bali. Dan berulang kali penyembah di sana mengatakan, oh Guru Maharaj, Anda tidak bisa pergi, Anda harus menghadiri festival kami di sini. Tetapi dengan berbagai cara akhirnya Guru Maharaj lolos. Di sana mereka merayakan Sidadahi ini selama 5 hari lamanya, dan Guru Maharaj ya berkilah sedikit, ya mungkin 1 hari saja nanti saya coba datang ke sana. Nice. Festival yang sangat indah di sana. Anyway, so when he arrived, because he is the son of a very famous family, he will be recognized. Dan ketika itu si Raghunath yang ingin melihat Sri Nityananda Prabhu di Panihati, dan dari kejauhan, karena dia adalah anak dari seorang yang kaya raya, tentu saja dia terkenal dan banyak orang yang mengenali dia. So he saw Raghunath saw Nityananda sitting on the bank of the river under a banyan tree. Dan ketika itu si Raghunath melihat Sri Nityananda Prabhu duduk di bawah sebuah pohon di tepian Sungai Gangga. Ya, dan kalau Anda ya bisa datang ke sana, pohon itu pun masih ada sampai sekarang. Sri Nityananda Prabhu dikelilingi oleh begitu banyak rekan-rekan intim beliau.
Dan ketika itu Raghunath melihat Nityananda Prabhu, ya, dia pun menjadi sangat takjub dan terkagum-kagum melihat ya beliau Nityananda Prabhu itu memancarkan sinar seperti ya ribuan sinar bulan. Dan kemudian Sri Raghunath menyampaikan sembah sujudnya kepada Sri Nityananda Prabhu dari kejauhan. One of the associates of Nityananda, yeah, Raghunath is coming. Many obeisance to Lord Nityananda. Dan salah satu dari pengikut Nityananda Prabhu itu mengenali si Raghunath ini dan kemudian berkata, oh lihatlah ini ada Raghunath datang menyampaikan sembah sujud kepada Anda wahai Nityananda Prabhu. By nature, he is very merciful. Dan di Nityananda Prabhu secara alami beliau dikenal sebagai kepribadian yang penuh jenaka, yang lucu seperti itu. At the same time, he is sometimes very funny. Dan pada saat yang sama beliau juga ya senang berkarunia dan juga ya lucu. So he said that was to see Raghunath. You think like hiding for a long time? Dan ketika Nityananda Prabhu melihat Raghunath ini dan beliau berkata, oh wahai kamu pencuri, kamu sudah berani bersembunyi dari saya begitu lama. Come here to me, I will punish you. Kesini kamu datang mendekat, saya akan menghukummu. Tetapi si Raghunath tidak mendekat si Nityananda Prabhu. Dan kemudian Nityananda Prabhu menyuruh orang yang tangkap dia dan bawa ke sini. Dan ketika sudah mendekat, ya kepala si Raghunath ditaruh di bawah dan kemudian si Nityananda Prabhu berkarunia dengan menginjakkan kaki padma beliau di kepala si Raghunath. Kamu berani bersembunyi ya dalam waktu yang lama sekali seperti pencuri. Sekarang sudah ketemu, saya akan menghukummu. You see all my associates sitting here. You give them a nice piece with Chiradahi. Hukumannya apa? Kalian melihat di sini begitu banyak teman dan rekan-rekan saya yang berkumpul di sini, ya saya akan hukummu. Berikan semua teman-teman saya ini makan atau pesta dengan Chidadahi. Hearing this, Raghunath was overjoyed. Mendengar hukuman seperti ini, Raghunath jadi sangat berbahagia sekali. Dia mengerti bahwa hukuman ini bukanlah hukuman, tetapi sebuah karunia. Because to approach God, best is those who are beloved of the God, still associates, as followers. Please them, the Lord is easy. Dikatakan bahwa jika seseorang ingin mendekati Tuhan, maka cara yang terbaik adalah dengan cara mendekati ataupun memuaskan orang yang terdekat, yang pelayan dari Tuhan. Our Acharya said, just every morning you chant, just prasada, Bhagavad prasada, just prasada. Seperti yang setiap pagi kita nyanyikan. You want to get the mercy of Krishna, get the mercy of Spirit. Jika Anda ingin mendapatkan karunia dari Krishna, dapatkanlah karunia dari penyembahnya terlebih dahulu. Because one who is humble and meek, he can only enter into the kingdom of God. Dan satu hal dikatakan bahwa bagi dia yang memiliki sifat ya lemah lembut dan rendah hati, dialah yang bisa masuki kerajaan Tuhan. One who is puffed up, arrogant, he thinks, I go to the devotion, I go direct. Bagi dia yang merasa bangga, justru dengan kebanggaan dan mengatakan, kenapa saya harus pergi ke seorang penyembah untuk mencari karunia Tuhan? Saya bisa datang langsung kepada Tuhan. Itu kebanggaan dan itu tidak akan berhasil. Who can become devotee? Who can chant all the time Lord's name? Who is think himself as most tolerant and give all respect to others, who are all inside, he can chant. Seperti diajarkan oleh si Chaitanya Mahaprabhu, Trana Dapi Sunicena. Siapa yang bisa mengucapkan nama suci dengan benar, dia yang menganggap dirinya lebih rendah dari rumput dan lebih toleransi dari sebatang pohon. Bagi dia baru bisa mengucapkan nama suci Tuhan dengan benar. So you know what happened there? Just Ya, ketika itu apa yang terjadi? Ya, seperti yang terjadi di sini saat ini. Dari then make it short. Dan ceritanya dipersingkat. Ya. So Raghunath once arranged with all his servants, go to the shops, buy everything,
all yogurt, all milk, dan mendapat all black rice, banana, little Mahaprabhu likes. Chapakal, very sweet small. Cola, camphor, sugar, sweet sundaes. Kemudian mendapatkan perintah atau penghukuman seperti itu dari Sri Nityananda Prabhu. Raghunath mengumpulkan semua teman-teman dan rekan-rekannya untuk membeli segala bahan dan perlengkapan dari desa terdekat, ya, bahan seperti cida, terus kemudian ada jenis manisan tertentu, campaka, susu, yogurt, pisang dan lain sebagainya, bahan-bahan cidadahi. And also to mix them, bring for everybody, everybody get 2 pot for mixing. Untuk mencampurkan bahan-bahan tersebut, agar setiap orang diberi ya pot atau kuali dari tanah itu masing-masing mendapatkan 2 pot. Only potash rock. Ya, dia mendapatkan pot itu dari pot. And some big pots, 7 or 9, to mix all this mass. Selain itu juga ada ya, pot kuali tanah yang lebih besar lagi, sekitar 6 atau 7 atau 9 pot yang lebih besar yang digunakan untuk mencampur bahan semuanya. So hearing that there is a big Chiradahi festival, all the local people, out of visiting us, they come. And Raghunath, you are all invited. Dan mendengar ada berita bahwa diadakannya festival Cidadahi tersebut, seluruh ya warga dan juga para brahmana di daerah itu kemudian datang mendekat. Dan si Raghunath mengatakan, Anda semua bisa datang dan diundang bisa datang ke tempat perayaan ini. Nityananda Prabhu invited all the local distinguished Brahmin and with honor asked them to sit near him. Kemudian Raghunath juga mengundang para tokoh dan brahmana yang terpandang yang ada di sana untuk, dan beliau juga melayani dan persilahkan duduk dengan baik di sana. Those who are passing that way, Raghunath said, all call them, everybody come. Dan juga ada orang yang lewat di tempat itu, Raghunath juga memanggil mereka untuk mampir di sana dan mendapatkan persat di sana. Even the street vendors selling anything, come here, I will buy everything. Bahkan para pedagang yang ada di jalan ataupun yang kebetulan lewat di sana juga dipanggil oleh Raghunath untuk ikut merasakan festival itu dan akan membeli semua dagangan mereka. When this is going on, and they started, start mixing, pass your pots, they start mixing 1 pot with yogurt, 1 pot with milk, and other things. Dan kemudian dimulailah mencampur bahan-bahan itu, satu pot dengan yogurt, satu pot dengan susu, berisi susu. Then he sat down in a meditation. Dan kemudian Sri Nityananda Prabhu duduk untuk melakukan meditasi. Before that, when he is ready to ask everybody and take prasad, Raghav Pandit used to live there. His wife, the governor, they are first class. That cooking is so tasty, it's like Radha Krishna. Raghav Pandit and Damayanti's sister. Ya, ketika itu juga ada penyembah lain namanya Raghawa Pandit dan Damayanti, ya, adik beliau juga adalah seorang ya tukang masak yang sangat baik yang ada di daerah itu. And Chaitanya Mahaprabhu likes them very much. Dan si Chaitanya Mahaprabhu juga sangat menyukai masakan mereka. They also invited, actually they invited Raghav Pandit for this purpose, and his associates. Ya, juga beliau juga diundang ke festival itu. So he came with some plate of prasad and is smiling, seeing all this. So what is going on here? We are supposed to be having festival and feast in my house. You are having this here? Ya, sebenarnya Raghawa Pandit juga sebelumnya mengundang Sri Nityananda Prabhu untuk hadir di rumahnya. Tetapi melihat festival itu dia mengatakan, apa yang Anda lakukan di sini? Kenapa di sini ada begitu perayaan yang besar? Semestinya perayaan itu, festival itu diadakan di rumah saya. Nobody knows I am a cowherd boy. Ya, Nityananda Prabhu tidak ada yang mengenali beliau sebenarnya mengatakan bahwa saya adalah seorang anak gembala sapi. This is my nature. I am always with my associates enjoying one after another festival, picnic. Saya selalu bersama teman-teman, rekan-rekan saya selalu menikmati ya, piknik bersama-sama mereka. So he asked everyone. He told him that you take prasad here, bring your prasad.
tentu saja bed. Then after finishing this festival, even in your house, all of us will guests. Again another festival. Kemudian Sri Chandra Prabhu pun memanggil Bapak Pandit untuk datang ikut persad di tempat itu, dan beliau mengatakan, sekarang ambillah persad Anda di sini. Nanti setelah persad ini saya dan semua teman-teman saya akan datang ke rumahmu untuk melakukan pesta yang lain lagi. And he said, everybody join this. They sat down and they and meditation to Dan kemudian Sri Nityananda Prabhu pun duduk dan bermeditasi, membuat tempat dan bermeditasi untuk memanggil si Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu appeared there. Kemudian si Chaitanya Mahaprabhu pun hadir di tempat itu. He said, let us go everywhere. See what they are doing, how they are mixing. Beliau mengatakan, mari kita lihat ke tempat yang lain, bagaimana mereka melakukan mencampurkan bahan-bahan ini semua. Dan kemudian meminta kepada para brahmana yang hadir segera bisa melayani persad. Secara alami Nityananda Prabhu juga adalah orang yang jenaka, yang lucu. Beliau selalu membuat lelucon dan setiap orang yang hadir itu menyukai lelucon beliau. Dan ketika itu beliau yang mengambil segenggam sida dari pot tanah yang dimiliki oleh seseorang, dan kemudian dari genggaman tangan beliau itu menyuapkan cida itu kepada ke dalam mulut Padma si Chaitanya Mahaprabhu. Dan begitu pula si Chaitanya Mahaprabhu membalasnya, mengambil sejumlah cida dan kemudian menyuapkannya ke dalam mulut Padma si Nityananda Prabhu. Dan semua rekan-rekan yang beliau yang hadir di sana sangat menikmati lila rohani itu. Tetapi hanya orang yang benar-benar beruntung saja yang mampu melihat kehadiran si Chaitanya Prabhu ada di sana. Yang atas karunia dari Tuhan. Hari, hari. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu meminta kepada setiap orang yang hadir di sana untuk mengucapkan nama suci. Hari, hari. Hari, hari. Dan dikatakan bahwa bahkan seluruh dunia, seluruh alam semesta bergetar karena suara nama suci tersebut. Kemudian dengan penuh rasa bahagia, kemudian si Chaitanya Mahaprabhu dan Sri Nityananda Prabhu mulai menerima cida tersebut dan meminta kepada semua orang, untuk Anda juga semua silahkan makan prasadam. Dikatakan bahwa ketika Sri Nityananda Prabhu hadir, maka seluruh rekan-rekan beliau, rekan-rekan Tuhan juga hadir di sana untuk membantu lila rohani beliau. Tentu saja ada banyak sekali teman-teman beliau itu, bisa saja mereka adalah teman-teman anak gembala sapi dan juga Sri Balaram. So they remember that Krishna first time in Vrindavan, the bank of Jamuna, having tasting. Nah, kemudian mereka pun mengingat bagaimana kegiatan rohani yang dilakukan oleh Krishna dan Balaram bersama teman-teman gembala sapi beliau di tepi Sungai Yamuna di Vrindavan. So Nityananda Prabhu finished his prasad and want to take rest. Nah, kemudian Sri Nityananda Prabhu menyelesaikan prasad beliau dan beliau berkeinginan untuk beristirahat. Brahmins came with the garland, sent the pot. Kemudian para brahmana pun datang mempersembahkan garland, dan kemudian ada krim kayu cendana kepada beliau Sri Nityananda Prabhu. Kemudian ada pinang yang dipersembahkan. Dan
Nanda Prabu juga membagikan seluruh garland yang diberikan kepada beliau kepada semua yang hadir di sana. Anyway, the next day, the same day, they were very all engaged in the dance, the dance, and music still there, and they have a good feast. Next day, sat on the same tree early in the morning. Dan kemudian di hari yang sama, di sore hari mereka berkumpul kembali bersama si Nanda Prabu, si Cadanama Prabu untuk menari, menyanyi bersama-sama. Dan kemudian di hari berikutnya hal yang sama beliau lakukan, duduk kembali di bawah pohon yang besar di tepian Sungai Gangga tersebut. Kalau Pandit came every time that the remnants of Chaitanya Mahaprabhu dan kemudian Ragawa Pandit datang kepada mereka untuk mendapatkan sisa makanan dari si Nanda Prabu dan si Cadanama Prabu dan memberikannya kepada Raghunath Das. Beliau mengatakan bahwa hanya dengan cara kamu memakan sisa makanan ini maka kamu akan terbebas dari segala pencemaran dunia material. So we are going to continue to say now Raghunath came early in the morning. Dan kemudian mari kita simpulkan ya. Kemudian Raghunath Das datang keesokan harinya di pagi hari bersama Ragawa Pandit mendekati Sri Nityananda Prabu. So Raghunath says, I have got some prayer. Dan kemudian Ragawa Pandit mengatakan bahwa dia miliki sebuah doa untuk dipersembahkan kepada si Nityananda Prabu. Tolong sampaikanlah. So Raghunath say, I am like a dwarf, trying to touch. Dan ketika itu Raghunath Das yang sudah memiliki doa pujian itu menyampaikan doanya yang mengatakan bahwa saya ini diibaratkan seperti seorang yang bongkok yang merindukan bulan. I want to become servant of Chaitanya. Saya berusaha menangkap bulan berulang kali tetapi tidak pernah berhasil. Maksudnya adalah saya ingin sekali untuk menjadi pelayan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So much I tried, I find it impossible. Begitu banyak usaha yang sudah saya lakukan untuk menjadi ataupun mendekati Sri Chaitanya Mahaprabhu, tetapi masih belum berhasil. But I believe if Nityananda Prabhu is merciful to me, tetapi saya sangat yakin jika Tuhan Sri Nityananda Prabu berkarunia kepada saya, maka barulah hal itu dimungkinkan. I am most sinful, wretched, and fallen. Saya adalah orang yang penuh dosa, yang paling kotor dan paling jatuh. But Nityananda Prabhu is so merciful and associate. By His mercy, I think I can become a servant of Jesus. Tetapi Sri Nityananda Prabu bersama rekan-rekan beliau penuh berkarunia. Mungkin atas karunia mereka barulah saya bisa mendapatkan karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mohon berikanlah hamba karunia Anda. Nityananda Prabhu hearing this from Ragawa Pandit, very pleased with them. Dan pesan ini disampaikan oleh Ragawa Pandit kepada si Nityananda Prabu. Si Nityananda Prabu menjadi sangat puas dan senang sekali mendengar doa pujian tersebut. Nityananda told all the associates, look, this Raghunath come from a very, very rich family, and the only son in the family. Dan Nityananda Prabu mengatakan kepada rekan-rekan beliau, dengarkanlah sekarang bahwa Raghunath Das ini datang dari keluarga yang sangat kaya. Dia adalah putra satu-satunya dari orang yang sangat kaya. Bahkan di antara orang-orang di sini, dia kekayaannya itu hampir menyamai kekayaan Indra dan juga memiliki istri yang cantik. Tetapi dia tidak terikat dengan semua itu dan dia ingin meninggalkan semuanya dan ingin melayani Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan kemudian Sri Nityananda Prabu pun menarik Raghunath dan menginjakkan kaki Padma beliau di kepala Raghunath. Raghunath ini telah memberikan Anda persat yang dalam festival yang bagus sekali.
so fortunate that Chaitanya Mahaprabhu came to eat his feast. Ya, dia sangat beruntung sekali, bahkan si Cadanama Prabu hadir dalam festival itu dan memakan persembahan yang ada. Just because of this, he is automatically free from material attachment. Dikarenakan hal inilah, maka dia akan terbebaskan dari segala keterikatan material. Now I ask you all, bless him so that soon he become a servant of Chaitanya Mahaprabhu associate. Jadi sekarang saya memohon kepada Anda semua, ya, Nityananda Prabhu menyampaikan kepada rekan-rekannya, saya memohon kepada Anda semua, berkatilah Raghunath Das ini sehingga dengan segera dia bisa menjadi rekan intim dari si Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath, he told all this, people are very pleased with you, I am also very pleased with you. Chaitanya Mahaprabhu himself came to take the stuff, you know, he was so fortunate. Saya melihat bahwa semua rekan-rekan saya telah berhasil Anda puaskan dan saya pun menjadi puas, dan saya sangat yakin maka Tuan Si Cadanama Prabhu pun akan menjadi puas dan menerima Anda. So I bless you. Very soon you go back home. You soon become servant of Chaitanya. Jadi saya akan memberkati dirimu. Sekarang pulanglah ke rumah dan dengan segera beberapa hari lagi Anda akan menjadi pelayan dari Sri Cadanama Prabhu. You become free from material existence of that deep well of your family life. Anda akan segera dibebaskan dari cengkraman sumur hitam yang gelap yang berupa kehidupan berkeluarga. Chaitanya Mahaprabhu has no associate, constituent, personal assistant, is so down that he will put you under his guidance, and you will automatically become a personal associate. Salah satu rekan dari si Cadanama Prabhu yaitu Swarup Damodar dipercayakan oleh Mahaprabhu untuk menjaga si Raghunath ini. Raghunath was very pleased, and when he went back home, within a short time, he had some way out. The tricks went back to Chaitanya. Dan kemudian Raghunath Das menjadi sangat senang hati mendengarkan hal tersebut, dan kemudian ketika dia pulang setelah beberapa hari berlalu, dia kemudian bisa pergi meninggalkan rumah dan mendekati si Cadanama Prabhu. That's what Nityananda says. The place exactly that. Dan apa yang sudah dikatakan oleh si Nityananda Prabhu yang telah memberikan karunia-Nya kepada Raghunath, persis seperti itulah yang kemudian terjadi. Chaitanya Mahaprabhu was very pleased to Raghunath seeing his pronounced mood in Jagannath. Kemudian si Cadanama Prabhu sendiri akhirnya melihat bagaimana mood atau perasaan yang dialami oleh Raghunath ketika beliau berhasil melakukan pelepasan ikatan di Jagannath Puri. Raghunath was living a very austere life. One day evening, those who used to beg, used to stand in somebody giving food, and then one day he was doing what the prasad, and even cow don't be thrown away, decomposed. He will bring them and wash it inside the heart and dry it. Dan si Raghunath ini melakukan pertapaan yang begitu keras sekali, bahkan dia untuk makan saja dia harus meminta-minta kepada orang lain, atau kadang-kadang dia pun mencari sisa-sisa makanan, sisa persat yang telah dibuang, yang kalau bahkan mungkin sapi saja tidak mau memakan sisa tersebut, tetapi dia mengumpulkan bahan makanan tersebut, kemudian mencucinya dengan bersih, dan kemudian dia memakan dari sisa makanan itu. Chaitanya Mahaprabhu had all this information, how was still right in reading, though his father sent him money, though he get fish, doesn't take. Kemudian Tuan Si Cadanama Prabhu pun mendengar berita hal ini, bahwa bagaimana pertapaan yang dilakukan oleh Raghunath, meskipun orang tuanya masih berusaha untuk menjaga dan mengirimkan banyak uang untuk dirinya, tetapi dia tidak pernah menerimanya. Dan kemudian Mahaprabhu mendengar berita ini dan menjadi sangat puas. So Chaitanya Mahaprabhu one day went without his knowledge, hiding what he is. Dan kemudian suatu ketika Mahaprabhu pun ingin tahu, ya, tanpa sepengetahuan Raghunath, Mahaprabhu mengintip apa yang dilakukan oleh Raghunath. He saw Raghunath hiding in all the decomposed rice. He washed and dried it, hard portion, and he kept some. Dan kemudian Mahaprabhu melihat bagaimana Raghunath itu memunguti atau mengambil sisa beras ataupun nasi-nasi bekas itu, dan dia menyimpannya di satu tempat yang aman, yang tersembunyi. Raghunath could understand Chaitanya Mahaprabhu, so he became a careful. He saw Chaitanya was going, and he hide that
Dan Raghunath juga melihat, oh ternyata ada Mahaprabhu yang mendekat. Dia pun mulai berhati-hati menjaga ya makanannya itu dia sembunyikan di tempat yang khusus. Dan kemudian Raghunath segera mengambil bungkusannya itu untuk disembunyikan sehingga tidak bisa diambil oleh Mahaprabhu. Tetapi Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu lebih cekatan lagi dan segera dirampas bingkisannya itu dan langsung memakannya. Ini adalah lila rohani yang sangat indah sekali yang ditunjukkan oleh Mahaprabhu. You take such nice, wonderful prasad and declining it on everyone. Then eat. Dan kemudian Mahaprabhu mengatakan, oh Raghunath, Anda mendapatkan Mahaprasad Jagannath yang begitu enaknya. Kenapa Anda menyimpannya sendiri? Tidak pernah mau berbagi dengan saya. Padahal itu nasi atau beras bekas ya. Dan kemudian Mahaprabhu menjadi puas dan kemudian memeluk Sri Raghunath. What are that? Sudhamna, you don't know. Those are something than me, but you are always making it as. Dan kemudian dia pun Mahaprabhu memberikan instruksi kepada Raghunath, ya Raghunath, ya ambillah pergaulan, ikuti perintah dari Swarup Damodar. Beliau mengetahui pelayanan bakti ini melebihi dari diriku. Belajarlah dari beliau. So he said, he will instruct. Dan maka berikutnya beliau Swarup Damodar yang akan berikan perintah-perintah lebih lanjut kepada Anda. Raghunath said, all right, everything is okay. Still, I want personal instructions from you. Raghunath mengatakan, baiklah Tuanku, ya hamba menerima hal itu, tetapi tetap saja hamba menginginkan pergaulan lebih dekat, pergaulan pribadi dan instruksi dari Anda. Then Chaitanya Mahaprabhu said, if you want to be renounced person, kemudian Mahaprabhu mengatakan, jika Anda ingin jadi orang yang melepas sebagai orang yang melakukan pelepasan ikatan, don't eat very palatable dishes. Perintah pertama, jangan makan makanan yang terlalu enak. Don't dress yourself very attractive. Jangan memakai pakaian yang terlalu menarik atau terlalu mewah. And you think of Krishna's master and service without mental. Ya, selalulah berpikir di dalam pikiran Anda secara mental tentang berbagai kegiatan rohani dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna di Vrindavan. So this is the way how to get. Jadi inilah cara bagaimana kita bisa mendapatkan karunia dari Sri Chaitanya. So we can learn from Krishna master and ask him all to read it again. Jadi kita semua bisa belajar dari cerita ini, ya kita pun Guru Maharaj memberikan tunjuk pada kita untuk selalu bisa membaca berulang kali cerita yang lila rohani yang indah yang manis ini. Shri Mahotsav ki Iya. Jadi Raghunath Das Goswami ki ki Sri Swami Maharaj ki silakan dilanjutkan sekarang mengambil arca ya.